Kasus penganiayaan yang melibatkan anak bos toko roti di Jakarta Timur terus menarik perhatian publik. Meski pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian, namun kasus ini ternyata juga mengungkap sejumlah fakta mengejutkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 17 Oktober 2024, korban mengungkapkan bahwa ia sempat didatangi oleh seorang pengacara yang mengaku sebagai utusan dari Polda. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin? Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Mengetahui hal tersebut, korban dan keluarganya memutuskan untuk mencari pengacara lain. Akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya nggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Komisi 3 DPR RI mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang pengacara terhadap Dwi Ayu Darmawati. Namun, Polres Metro Jakarta Timur menyebutkan bahwa belum ada laporan polisi terkait dugaan penipuan oleh pengacara yang sempat mendampingi Dwi Ayu, sehingga belum ada tindak lanjut terkait persoalan ini. Sementara itu, Ketua Umum Peradi SAI, Junifer Girsang, mengungkapkan bahwa pengacara yang menipu korban anak bos toko roti hingga menjual sepeda motor satu-satunya harus dihukum berat. Pihaknya mengecam tindakan oknum pengacara yang menipu Dwi Ayu Darmawati, pegawai toko roti Jakarta Timur yang menjadi korban penganiayaan oleh anak bosnya bernama Jos Sugama Halim. Junifer menilai pengacara tersebut harus diberi sanksi berat hingga dipecat dari profesi advokat. Junifer juga meminta kepada organisasi advokat lain yang beranggotakan advokat bermasalah atau diduga melakukan penipuan harus bisa memproses dan tidak membiarkan sikap dan tindakan tersebut. Fakta-fakta yang muncul dalam kasus penganiayaan terhadap pegawai toko roti di Jakarta Timur ini menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Sejumlah hambatan yang dialami korban, mulai dari penolakan laporan hingga manipulasi oleh pengacara, menjadi pengingat pentingnya reformasi dalam penanganan kasus kekerasan. Kasus ini juga menunjukkan perlunya edukasi dan pemberdayaan korban agar mereka dapat memahami hak-haknya dan menghindari eksploitasi dalam proses hukum. Perlindungan hukum yang lebih tegas dan cepat menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Perhatian terhadap korban kekerasan harus menjadi prioritas, bukan hanya dalam sistem hukum, namun juga dalam upaya kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak.
Selanjutnya, pegawai toko roti yang menjadi korban penganiayaan mengaku sempat mendapat intimidasi dan ancaman dari bosnya jika tidak menghapus video bukti penganiayaan. Sementara itu, pemilik toko roti mengungkapkan bahwa pegawainya tersebut tidak bekerja dengan baik dan terkait kurangnya uang setoran hasil penjualan roti. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya. Dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum.